Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Ya itu tadi barusan ya, Robin aja mau ngikut, seru banget. Iya, dia mau ikutan opening sama kita, Tan. Ikut opening tadi. Iya. Hati-hati aja loncat ke depan kamera ya, nanti jatuh semuanya. Aduh. Nah, ini tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas seputar mengenai kayak kisah-kisah mungkin dari Lisa dan juga dari Emily, mungkin ada kayak penyakit dan lain-lain dari kelinci. Nah, ini penting juga nih buat Smart News perlu tahu. Kayak gue pribadi sebenarnya banyak juga hal-hal fakta-fakta baru mengenai kelinci. Kayak tadi Imbar gue tahu salah satunya adalah kalau misalnya kelinci udah sakit parah, waktu mereka cuma tinggal 3 hari ya maksimal ya tadi kalau nggak salah. 3 hari. Ya 2-3 hari. Bahkan bisa yang 1 kali 24 jam kalau nggak ditolong. Nah itu, bisa cepat. Itu makanya buat teman-teman di rumah yang pelihara kelinci mungkin yang belum tahu atau mungkin belum termasuk ke dalam teman kelinci itu, at least kalian pasti perlu tahu tuh. Nah, ada ada tips-tips lain nggak sih yang perlu kita tahu mungkin apalagi untuk para pemula gitu kayak ya ini basic information yang mestinya kalian tahu nih kalau misalnya melihara kelinci gitu. Mungkin kalau misalnya tips dari aku ya, yang pertama cari tahu dulu makanan utamanya apa gitu kan. Makanan utama itu rumput hay. Mungkin kalau orang tuh bingung kenapa sih harus rumput gitu kan. Nah, rumput hay ini tuh bagusnya itu adalah mereka itu kandungan seratnya sangat tinggi. Kandungan seratnya tuh benar-benar serat yang dibutuhkan sama kelinci. Kita juga jangan mikir sayuran kan juga serat, tapi seratnya tuh beda. Serat yang buat yang kita perlukan sama yang kelinci butuhkan itu beda. Nah, kalau rumput hay seratnya bagus, jadi pencernaan kelincinya bergerak memproses pup, memproses gizinya itu juga bagus. Jadi pupnya juga cakep gitu, bulat-bulat. Kalau misalnya kita nggak kasih rumput hay, kita kasih sayur atau kita kasih buah, itu udah pasti pencernaannya kurang bagus. Biasanya pupnya jadi lembek gitu karena kebanyakan kalsium, kebanyakan protein, kebanyakan gula gitu, yang hal-hal yang mereka tidak butuhkan malah diproses sama mereka gitu. Jadi itu yang kurang bagus. Itu satu. Pertama, teliti dulu makanannya. Terus yang kedua, kalau misalnya nanti pas mau pelihara kelinci, kalau saran saya pastikan dulu riset dulu mau pelihara kelinci yang ras apa. Kalau memang kita punya kesukaan terhadap rasa tertentu ya. Jadi kita lihat misalnya kita sukanya misalnya Netherland Dwarf nih. Diriset dulu Netherland Dwarf tuh bentuknya kayak gimana, kecilnya itu kayak gimana, sedangnya kayak gimana. Itu satu. Terus karena kalau kita sembarangan beli tanpa kita tahu, misalnya nih banyak penjual yang suka bohong. Kayak mereka tuh suka bilang ini ras Netherland Dwarf nih, padahal sebenarnya bukan. Atau dia bilang ini ras mini Dutch, nggak bisa gede gitu kan. Padahal sebenarnya itu versi kecilnya, masih kecil banget gitu. Mereka bilangnya nggak bisa gede, bilangnya udah 4 bulan, segala macam. Banyak yang suka bohong gitu. Jadi untuk mencegah biar nggak dibohongin, ada baiknya kita riset dulu, kita pelajarin dulu benar-benar. Awalnya mungkin pasti bingung sih, karena kita lihatnya kayak mirip-mirip aja gitu. Tapi lama-lama sering lihat pasti sering tahu, bisa bedain gitu. Nah terus kalau misalnya udah tahu mau ras yang mana, ini juga biar nggak apa ya, biar nggak ngerasa kayak misalnya nih awal udah sembarangan nih pilih kelinci gitu kan. Kita lihatnya lucu, tapi ternyata pas kita udah pelihara lihat kelinci orang lain ras yang beda lagi, kok lucu ya, mau nambah gitu. Itu kasus lagi gitu, karena kan kayak ya ngerti kan, setelah pelihara ternyata baru tahu sukanya kayak gimana gitu kan. Jadi nanti nambah lagi repot. Nah jadi setelah udah tahu mau kelinci yang mana, baru pas pelihara kelincinya pilih yang kelincinya tuh aktif, itu satu. Terus kita cek juga misalnya dari kulitnya ada nggak yang putih-putih ketombe. Kalau misalnya kayak ada putih-putih ketombe itu antara skabies atau berjamur. Terus kita lihat matanya bersih, jernih nggak, terus bisa basah-basah nggak, ada belekan nggak, hidungnya gimana, basah nggak, giginya normal nggak, kakinya juga jalannya gimana, normal apa enggak. Terus kita juga lihat pupnya gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita tahu penjualnya itu kasih makannya apa. Kalau misalnya penjualnya juga kasih makan rumput hay atau pelet, ya kita bisa pastikan ya berarti dari awal memang mereka tuh rawatnya udah bener gitu. Jadi biasanya kelincinya juga daya tahan tubuhnya udah bagus. Tapi kalau misalnya penjual dia sebelumnya nggak ngasih rumput hay, cuma kasih pelet doang atau kasih sayuran dan yang lain-lain, ya mungkin akan lebih susah karena kan pasti rata-rata ya pencernaannya tuh kurang bagus gitu, lebih gampang pup, lembek segala macem gitu. Itu sih yang perlu diperhatiin. Kalau dari Emily, apakah ada tambahan nih mengenai tips and trick
dalam memelihara kelinci apalagi untuk pemula? Kalau pemula itu biasanya kalau mau beli kelinci itu selalu dari segi ekonomi pasti yang dipikirin utama adalah harga kelincinya, harga kan. Oh iya benar. Udah cukup, kadang-kadang sudah sampai situ aja titik. Sementara kita harus tahu kalau kelinci itu kan punya banyak kebutuhan lain, mulai dari kandang, nggak cuma kandang juga, terus kita juga harus sediain makanannya secara berkala setiap bulan. Ingat kalau rumput hay itu harus ditaruh unlimited, dia harus selalu ada. Ya. Karena kelinci makan setiap 2 jam sekali. Oh iya? Wow. 2 jam sekali ya? 4 jam sekali makan. Pencernaannya bergerak sekitar 2-4 jam sekali, mereka harus makan jadinya. Oh, Iya. oke. Iya, tapi ini salah satu kelebihan rumput hay ya. Gini, jadi kalau misalnya kita kasih sayur nih, kelinci itu dikasih sayur berapa banyak pun dalam sekejap habis. Wow. Tapi kalau udah habis 1-2 jam kemudian kita harus kasih lagi kan. Jadi kan sayur yang awalnya kita pikir paling kasih 1 ikat juga udah cukup gitu. Tapi sebenarnya kan mereka kan perlu makan terus. Jadinya boros dong kalau misalnya kita kasih terus. Sementara kalau rumput hay misalnya kita kasih 1 genggam, mereka makan, mereka tuh nggak bakalan langsung cepat habisin dalam waktu beberapa jam. Gitu. Jadi mereka tuh membutuhkan waktu lebih lama gitu loh untuk mencerna rumput hay-nya. Gitu. Kadang-kadang 1 genggam 2 genggam itu bisa buat seharian gitu. Jadi kita nggak perlu isi ulang terus. Ya kita biarin aja, nanti dia lapar dia makan lagi. Terus kalau udah kenyang terus dia nanti tiduran, nanti lapar makan lagi gitu. Jadi kita nggak perlu takut. Dan malah itu sebenarnya jauh lebih hemat kasih rumput hay daripada kasih sayur. Selain itu kita harus spare buat, ingat kita harus ke dokter sesekali iya, benar. Atau buat neuter. Steril. Jadi memang selalu ingat perkiraan budgetnya. Jangan sampai ketika nggak ada duit malah kelincinya dibiarin ditelantarin atau orang. Atau kita pernah juga sering open adoption tapi kelincinya keadaannya udah sekarat gitu. Malah ngibahin ya. Enggak, banyak yang kontak kita gitu kan, kayak Kak, aku mau lepas kelinci aku nih gitu. Kalau misalnya ditanya kenapa, katanya kelincinya sakit, bla bla bla, dia nggak bisa urus. Iya. Gitu. Jadi misalnya karena dia nggak bisa ngurus, dia tuh mau kasih orang gitu. Iya, gimana terus ya? Gitu. Ya, begitu deh. Soalnya, ya monggo silakan lanjutkan. Itu tuh harus diingat juga kalau kelinci sifatnya beda-beda. Kita nggak bisa milih. Bener-bener kadang-kadang tuh kecilnya dapat waktu umur 4 bulan dia seperti apa. Begitu dia benar-benar dewasa, sifatnya berubah lagi. Baik. Ya. Kita lihat nih, kok nih kelinci bisa nurut banget sama ownernya. Itu karena kita bonding. Dia bonding kita terus sama dia. Kita sudah tahu dia tiap hari kelihatannya kayak apa yang dia nggak suka, apa yang dia suka. Nah di situ kita baru ngerti, bisa kita ajarin. Ada yang kita nggak suka dia gigit misalnya. Kalau dia gigit, kita akan yang aduh, lama-lama dia ngerti. Dia baik. Digigit. Iya. Memang nurut dan lucu itu memang ada fasenya, ada siapannya gitu. Nah itu yang harus kelinci itu perlu waktu untuk berkenalan dengan ownernya. Jadi nggak bisa sewaktu-waktu lucu gitu kan, terus dari selamanya dia akan lucu gitu. Enggak. Iya. Terus mereka juga punya sifatnya masing-masing juga gitu kan. Ada yang memang friendly, nggak takut sama manusia gitu, mau interaksi. Tapi ada juga yang ada antisosial, ada yang cemburuan, jealousan gitu, terus ada yang dominan gitu. Jadi beda-beda. Jadi kadang-kadang tingkah lakunya mereka juga kadang dipengaruhi oleh sifat karakternya mereka gitu. Jadi kadang juga ada yang kok lihat kelinci yang orang lain kayaknya lucu ya, dia kayaknya nurut, nggak rese bla bla bla. Kelinci aku kok kayaknya kayak destroyer gitu, semua mau digigit, semua mau dihancurin bla bla bla. Ya itu juga ada sebabnya juga, misalnya mungkin memang sifat karakternya dia ada yang kayak gitu kan. Terus ada juga yang kelinci yang nggak bisa temenan sama kelinci yang lain meskipun ownernya udah berharap habis disteril nih bisa temenan nih, bisa bareng. Ada juga yang nggak bisa karena memang dia nggak mau temenan sama kelinci lain segala macam. Saran aku sih kalau misalnya memang udah kayak gitu, ya udah kita harus menerima kelinci kita apa adanya gitu loh. Maksudnya jangan karena dia tidak sesuai dengan ekspektasi kita sifatnya terus kita udah nggak mau sayang dia lagi, kan nggak bisa juga. Karena gimana bisa kita tahu ya, kita kan harus pelihara dulu, udah kenal dulu baru kita tahu oh ternyata kelinci sifatnya kayak gini gitu. Jangan karena ternyata nggak sesuai sama kita terus kita mau kasih orang gitu, jangan sih.
Tetap harus kita sayang gitu, apa adanya. Nah, Karena gini Tan, banyak juga temen gue itu yang pengen melihara, gak cuma kelinci lah, binatang lain. Tapi mostly emang kelinci karena lucu gitu kan. Ya mereka tuh pengen pelihara karena lucu, gemes, apa segala macam. Kayak mereka tuh mindsetnya langsung ke situ gitu. Kan tadi juga nggak dipikirin dulu harus apa kedepannya Iya. itu budgetnya lah atau mungkin ke dokternya, peliharaannya, makannya apa Itu belum termasuk vitaminnya loh. Oh iya itu di tambah lagi. Vitamin kelinci itu mahal-mahal sebenarnya. Iya. Semua makin banyak vitaminnya, makin macam. Oke. Iya. Nah Iya, ini iya. juga yang pengen gue tanyain tadi, Emily sempat mention kalau lucu segala macam itu by proses ya kan. Ada proses yang mesti dilalui. Nah bagaimana kondisi saat ini COVID pandemi, banyak dari kita yang di rumah, lebih banyak di rumah, itu mempengaruhi bonding teman-teman nih, Lisa, Emily dan teman-teman lainnya di teman kelinci dengan kelincinya masing-masing. Oh itu mah jadi enak banget ya. Sekarang kan aku kerja di rumah terus nih. Sampai sekarang semua orang pada balik ke kantor, aku masih di rumah gitu kan. Dan Wah. dia lebih nurut, dia jadi lebih ngerti aku maunya apa, dan dia bisa bangunin aku sekarang. Hah? Sekarang Robin bangunin aku kalau pagi, dia bisa Dia gimana nemplok ke muka? Iya. Gimana? Aduh, kalau siang Loncat dia di badan. kalau siang atau sore dia dilepas di luar kandang. Tapi kalau aku mau tidur, dia harus masuk kandang dong, biar kita memastikan dia nggak gigit kabel saat kita tidur gitu. Oh iya. Terus ya tiap kali dia perlu makan atau perlu apa, dia akan gubrak-gubrak kandang sampai aku kebangun. Jadi emang dia membantu aku. Oh jadi alarm kalian. Apa? Udah. Pinter dia. Gue juga bisa niruin. Robin nih gini. Gimana? Kok gitu doang Tan? Hidungnya lihat dong hidung. Iya. Woi, gimana kita ngelihatnya Tan? Kelihatan ya. Itu dia dari Robin nggak terima tuh. Robin nggak terima tuh, ayo lo Tan, tanggung jawab lo, Ini, ayo lo. apa kayaknya Robin baperan. Tuh. Kayak gitu Tan, caranya tuh ditunjukin sama Robin langsung. Kalau dari Lisa gimana? Gimana lo ngelihat pandemi ini memberikan blessing in disguise mungkin ya buat teman-teman yang memelihara kelinci terutama untuk bisa lebih bonding. Iya, kalau aku lihat sih memang banyak ini ya owner-owner baru yang pelihara kelinci selama pandemi ini gitu. Dan aku sebenarnya owner-owner baru ini tuh juga benar-benar mereka tuh do the research. Maksudnya mereka tuh benar-benar belajar cara ngerawatnya gimana dan banyak juga yang sekarang pertanyaannya tuh lebih ke gimana ya caranya biar aku tuh bisa deket sama kelinci aku, biar kelinci aku tuh bisa nempel-nempel, manja sama kelinci aku gitu. Dan menurut aku ya pandemi ini tuh pas banget. Jadi kan kita kan ngabisin waktu di rumah tuh kita ada kegiatan. Kita bisa benar-benar memonitor tingkah laku kelinci kita kayak gimana. Karena gini, kita tuh yang karena kelinci nggak bisa ngomong, kita tuh yang harus membaca tingkah laku mereka. Kita yang harus paham. Oh kalau dia lagi kayak gini ternyata maksudnya dia tuh mau begini gitu, karena kan kelinci nggak bisa ngomong gitu. Jadi dengan kita mengamati, kita observe, kita jadi tahu bahasa tubuhnya mereka ini apa dan maksudnya apa gitu. Jadi dengan pandemi lebih ada waktu dan karena ada beberapa juga yang misalnya memang mau pelihara kelinci buat anaknya gitu kan, itu sih sebenarnya nggak masalah, yang penting orang tuanya itu juga mau ikut serta ngerawat dan ngasih tahu ngeliatin dan ngasih tahu anaknya cara interaksi yang benar sama kelinci gimana. Kayak misalnya jangan dipegangnya kenceng-kenceng atau jangan diteriakin, jangan dikejar-kejar gitu kan, disayang-sayang aja apa. Itu juga akan ngebantu anak karena kan anak kan sepi ya, nggak ketemu teman, nggak ada kegiatan kan. Kalau mereka mungkin ada hewan peliharaan yang bisa mereka sayang, bisa mereka rawat, mungkin juga akan berpengaruh bagus untuk mereka. Tapi yang penting balik lagi ke orang tuanya gimana gitu. Intermezzo, satu mau nanya. Kalau misalnya mau ngangkat kelinci yang baik dan benar tuh gimana sih? Itu aja salah satu yang pengen gue perlu tahu. Kalau misalnya kucing kan ada tuh yang kalau sembarangan nih, ini lahirnya dijepit. Oh iya kan? Betul. Kayak gitu. Jadi tahan pegang area badannya perutnya, terus di tangan kita yang satunya lagi tahan pantatnya. Oh iya, oke. Ya kayak gitu. Terus kalau pas kita pegang, kita tuh jangan jambak kupingnya ada yang ya, kan, itu jangan. Ininya apa? Karena ngajar kupingnya di
Ya, Di sini kalau kuping itu banyak syaraf penting mereka gitu. Oh, oke. Jadi nggak boleh. Oke. Heeh. Itu yang perlu juga. Iya. juga kayak baby. Terus kita tuh kalau lagi gendong kita tuh juga jangan terlalu ragu gitu, tapi kita juga tegas tapi nggak kasar gitu loh. Oke. Karena kalau misalnya kita tuh ragu pegangnya, itu mereka bisa tahu dan mereka ibaratnya kayak lu aja takut pegang gue gitu kan, gimana gue bisa nyaman gitu kan. Jadi mereka pasti akan ronta-ronta ini kabur gitu. Tapi kalau kita pegangnya kayak mantap gitu, tapi nggak kasar ya, nggak menyakiti ya, mereka akan lebih tenang gitu. Kalau biasanya udah tahan di belakang kita nih, kaki badan dia suka empat dia tinggal atasnya aja tuh, kita pegang posisi apapun. Oh, paham. Kalau jadi satu terakhir juga mau nanya, kalau kelinci itu ada ini apa? Gimana ya? Dielus lucu gitu nggak sih? Kalau anjing kan suka tuh perutnya di Oh, oke. ya. Mereka suka dielus kepalanya, bagian atas kepalanya itu paling suka. Oh, itu. Jadi kalau misalnya kayak kita mereka udah suka banget ya, mereka tuh bisa merem-melek sampai ketiduran. Oh, iya. Terus kadang-kadang mereka tuh gemelutukin gigi gitu, gemelutukin giginya itu tandanya mereka suka banget, udah enjoy banget gitu. Udah kayak keenakan gitulah. Mereka paling suka area situ sih. Oke. Terserah mau dielus, mau dipijit segala macam, Mau mereka dipijit suka segala macam, pokoknya di bagian kepala gitu ya. Bagian sini ya. Oke. Nah, ini dari tadi kita udah nanya-nanya mengenai tips dan lain-lain, udah mengenai cerita-cerita juga kegiatan-kegiatan dari teman kelinci. Nah, kita pengen tahu buat teman-teman Smartviewers yang lagi nonton, kalau misalnya ingin join atau ingin follow atau ada akun sosial media dari teman kelinci, boleh mungkin dari Emily, ada apa? Gimana cara joinnya serta sosial medianya mungkin dari teman kelinci? Sementara kita ada website temankelinci.com sama sosial media teman kelinci. Tapi masih Instagram. Di Instagram ya? Kalau misalnya memang mau join, sementara di Instagram dulu aja gitu. Kalau kita sih sebenarnya member teman kelinci itu anggota intinya tuh cuma 10 orang gitu. Jadi yang lainnya tuh benar-benar ya followers kita yang banyak yang diskusi, sering interaksi segala macam. Kalau member intinya yang ngurusin yang ngurusnya ya 10 orang gitu. Sisanya ya udah di followers saja di Instagram atau misalnya kadang-kadang kita juga ada grup WhatsApp, grup lain gitu. Biasanya sih kalau kita ada event kita pasti ngajaknya langsung di Instagram sih. Jadi tetap mau nggak kenal sama kita langsung pun nggak apa-apa kok, bisa langsung ikutan eventnya gitu loh. Maksudnya nggak usah khawatir kayak aduh aku mau ikut eventnya tapi nggak kenal deket nih sama kakak-kakaknya, itu nggak apa-apa. Memang maksudnya kita eventnya terbuka untuk semua follower kita gitu. Mantap. Nah itu dia Smartviewers ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran bisa langsung aja cek di Instagramnya di Teman Kelinci ya. Oke, thank you banget. Ini kita sudah sampai di penghujung acara. Ini banyak banget sebenarnya pengen bahas lagi mengenai kelinci karena ini bener-bener salah satu pengetahuan baru buat gue ya, obrolan pada hari ini. Thank you banget untuk Lisa dan Emily dan Robin juga tentunya. Udah dapat hadir di sini untuk ngobrol-ngobrol juga. Pokoknya sehat selalu untuk Lisa, Emily dan teman kelinci. Tentu juga kelinci-kelincinya ya. Pokoknya berkembang terus. Pokoknya bisa sampai di umur yang tua lah ya, bisa gitu. Ya ini sebenarnya Lima ini sebenarnya udah lumayan dewasa banget ya. 5 tahun tuh. Udah masuk om-om sih, usia om-om. Iya. Udah 50 lebih itu kan, masih kalau di usia manusia ya, dari 50-an ke atas. Iya. Itu. Nah, Smartviewers pokoknya nanti minggu depan kita tentunya akan balik lagi dan tentunya akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber lainnya. Pokoknya jangan kemana-mana, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye, Smartviewers. Thank you semuanya.